Putri Bramasta menatapnya, merasa marah sekaligus tertekan. Aku tidak akan membiarkanmu mengatakan bahwa kamu tidak lelah lagi. Randy mengulurkan tangan untuk menepuk kepalanya dan terkekeh. Selama kamu dan putri kita tetap di sisiku, aku akan baik-baik saja dan tidak akan pernah lelah. Randy mengatakan yang sebenarnya. Putri Bramasta berusaha mengatakan sesuatu, tapi Randy menarik kepalanya dan menciumnya dengan lembut. Dia selalu suka membungkamnya dengan metode ini. Butuh sekitar setengah jam bagi mereka untuk kembali ke Secret Garden. Randy mematikan mesin mobil dan turun. Tiba-tiba, sebuah Mercedes-Benz hitam melaju ke arah tempat Randy berdiri. Petugas keamanan bergegas mendekat dan mencoba menghentikannya, tetapi mereka terlalu lambat. Mercedes-Benz tiba-tiba mengerem dan berhenti di depan Randy. Jika dihentikan sedikit kemudian, Mercedes-Benz hitam itu akan membuat Randy tersingkir. Jaraknya hanya beberapa senti dari Randy. Namun, meski dari jarak sejauh ini, ekspresi Randy tetap tidak berubah. Dia berdiri tegak dan diam, dan bahkan tidak menggerakkan kakinya sama sekali. Sepertinya dia tahu pria itu tidak akan memukulnya. Dia mengangkat pandangannya sedikit untuk melihat Dirga yang berada di dalam mobil. Dia tidak berbicara, dan ekspresinya sedingin biasanya. Tidak mungkin mengatakan apa yang dia pikirkan. Dirga membuka pintu mobil dan turun. Matanya di bawah kacamata hitam itu dingin dan ganas. Jika dia tidak melihat Putri Bramasta di sini lebih awal, dia tidak akan menginjak rem. Dia ingin mengirim pembunuh jahat ini untuk menemui ayahnya. Dirga, apakah kamu gila? Apakah kamu tidak tahu di mana ini? Apakah kamu tidak tahu kamu perlu memperlambat? Bagaimana jika sesuatu terjadi? Putri Bramasta yang berteriak marah sambil bergegas keluar dari mobil. Bersaksi langkah berbahaya yang baru saja dilakukan Dirga, dia takut keluar dari akalnya dan hatinya pasti melewatkan mengalahkan. Dia meraung, air mata mengalir dari matanya. Dia menyeka air matanya dan melanjutkan, Dirga, izinkan aku memberitahumu, jika kamu menyakiti Randy dengan cara apapun, kamu akan menyesal seumur hidup. Dia baik-baik saja, bukan? Hati Dirga melunak saat melihat Putri Bramasta menangis. Dia bingung, jika sesuatu terjadi, kamu akan tamat. Dan keluarga kita akan tamat. Putri Bramasta ketakutan. Dia mengira mobil itu akan benar-benar menabrak Randy. Aku di sini dan baik-baik saja, bukan? Aku yakin dia tahu apa yang dia lakukan. Randy menggendong Putri Bramasta, dan membiarkannya menyeka air mata dan ingusnya di bajunya. Sulit membayangkan pria ini dulunya menderita OCD. Sekarang, tidak ada satupun kemeja putih di lemarinya yang lolos dari ingus istri dan putri kecil. Jika dia tahu apa yang dia lakukan, maka dia tidak akan mengemudi seperti orang gila. Putri Bramasta menggosok wajahnya dalam pelukan Randy, dan akhirnya menyeka air mata dan ingusnya. Sebaliknya, kamu harus mendengarkan saran dokter dan jangan terlalu emosional. Randy khawatir Putri Bramasta akan mengetahui kejadian tentang Hendraguna. Dia takut dia akan terpengaruh secara emosional. Dirga tidak tahan melihat Randy, si pembunuh dalam kegelapan, begitu menyayangi Putri Bramasta, jadi dia sengaja menyelipkan dirinya di antara mereka. Putri, aku tidak punya banyak hal saat ini. Aku berencana untuk tinggal bersama kalian untuk saat ini. Apakah aku diterima? Dirga bertanya pada Putri Bramasta, tapi matanya di bawah kacamata hitam itu sebenarnya diarahkan ke Randy. Dia percaya bahwa dia akan dapat mendeteksi semacam petunjuk dari ekspresi Randy. Kali ini, Dirga menemukan sesuatu. Randy mengerutkan kening sedikit, reaksi halus itu tentu saja tidak luput dari pengawasan Dirga. Dirga mendengus dingin pada dirinya sendiri. Randy tidak ingin dia tinggal di Secret Garden. Syukurlah dia tidak membutuhkan persetujuan Randy,
selama Putri Bramasta setuju. Tentu saja kamu dipersilakan untuk tinggal di sini. Tapi kamu tidak boleh memainkan trik berbahaya itu lain kali, kata Putri Bramasta dengan rasa takut yang masih ada. Secret Garden sangat besar, dan ada banyak ruangan. Keluarga Sanjaya biasanya tidak tinggal di sini, jadi biasanya sangat sepi. Sekarang kakaknya ingin tinggal di sini, tentu saja Putri Bramasta senang. Kalau begitu sudah beres, aku akan tinggal di rumahmu. Dirga melemparkan kunci mobil kepada seorang penjaga dan berkata sambil berjalan, tolong parkirkan mobil untukku. Dia ingin tinggal di Secret Garden untuk beberapa tujuan. Pertama-tama akan lebih mudah baginya untuk memantau Randy, kedua, juga nyaman baginya untuk melindungi dirinya sendiri, dan yang terakhir, akan lebih mudah baginya untuk melakukan apa yang ingin dia lakukan. Dirga yakin, jika Randy tahu apa yang dikatakan ayahnya sebelum dia meninggal, Randy pasti tidak akan bersikap lunak padanya. Dan karena itu, Secret Garden adalah tempat terbaik baginya untuk tinggal. Dia cukup yakin bahwa Randy tidak akan membunuhnya di depan Putri Bramasta dan putri kecil. Putri Bramasta mengikutinya dan berkata, aku akan meminta seseorang untuk membersihkan kamar. Katakan saja pada Sarmila jika kamu butuh sesuatu, dia akan mengaturnya untukmu. Aku datang ke sini untuk tinggal jadi aku akan merasa seperti di rumah sendiri. Kamu tidak perlu bersikap sopan kepadaku. Aku pasti akan mencari Sarmila jika aku butuh sesuatu. Seperti yang diharapkan, Dirga bertindak seolah-olah dia adalah tuannya. Putri Bramasta memutuskan untuk tidak diganggu oleh kakaknya yang terlihat sedikit gila hari ini. Bagaimanapun, Dirga adalah saudara laki-lakinya sendiri. Orang tua mereka telah meninggal lebih awal, hanya menyisakan 2 saudara kandung. Dia akan merawatnya, dan dia ingin merawatnya dengan baik juga. Apalagi, Dirga sudah berusia 30-an, namun ia masih belum menemukan pasangan. Untuk semua malam yang sepi dan panjang yang harus dia tanggung sendirian, itu juga mempengaruhi psikologinya. Sebagai saudara perempuannya, bagaimana dia bisa begitu perhitungan kepadanya? Begitu Dirga sampai di ruang tamu, Randy juga datang. Dia berdiri di pintu dan menatap Dirga dengan tatapan yang dalam. Lalu dia berkata, selama periode waktu ini, tidak cocok bagimu untuk tinggal di sini. Kamu ingin mengusirku? Kenapa? Dirga melompat ke tempat tidur dan berbaring dengan tangan terentang lebar. Lagi pula aku adalah iparmu, dan ayahku. Diam. Sebelum Dirga bisa menyelesaikan kata-katanya, Randy memarahi, aku tidak ingin kau berbicara tentang Pak Tua Hendra Guna di sini. Ren, apa yang kamu takutkan? Dirga tiba-tiba duduk. Apakah kamu melakukan sesuatu yang buruk? Putri Bramasta sedang hamil, ini baru trimester pertama, yang merupakan periode paling berisiko. Dia tidak bisa terlalu terpengaruh secara emosional. Randy tidak ingin mengatakan ini, tetapi jika dia tidak memperingatkannya terlebih dahulu, dia takut Dirga akan mengungkapkan berita itu kepada Putri Bramasta karena putus asa. Putri hamil lagi, apa ini benar? Dirga terkejut. Dia merasa terkejut dan agak kecewa dan khawatir. Putri Bramasta hamil lagi, dengan anak Randy, pembunuh ayahnya sendiri. Jika semua ini tidak terjadi, jika ayah mereka tidak meninggal, maka ketika dia kembali dari operasinya, dia juga dapat melihat cucunya yang lebih muda. Namun, semua itu telah berubah. Dan Randy adalah dalang di balik semuanya. Mengapa? Mengapa dia tidak membiarkan seorang lelaki tua lolos? Bagaimana itu bisa palsu? Randy tidak punya niat untuk mengatakan lebih banyak tentang masalah ini. Dia menambahkan, aku akan menyelidiki apa yang terjadi pada Pak Tua Hendra Guna. Aku akan memastikan dia tidak mati sia-sia. Jadi begitu. Dirga mengambil bantal dan meletakkannya di wajahnya. Tanpa memandang Randy, dia berkata,
Pergilah dan sibukkan dirimu. Aku tidak akan memberitahu dia kabar meninggalnya ayah. Randy berkata dengan marah, aku memintamu pulang. Aku baru saja pindah. Jika aku pindah tepat setelah kamu berbicara denganku, adikku yang terlalu sensitif pasti akan curiga. Dirga berbaring lagi, dia tidak punya niat untuk pergi. Karena kamu bersikeras untuk tinggal di sini, kamu harus berhati-hati dalam berbicara dan bertindak. Randy menyipitkan matanya. Bukan karena dia tidak mempercayai Dirga. Tapi jika menyangkut apapun yang berhubungan dengan Putri Bramasta, dia akan lebih serius menanganinya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.